Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru. Adapun maksud tujuan kami di sini mengumpulkan Bapak Ibu, kami ingin mendiskusikan tentang program pengelolaan program yang berpihak pada murid. Sebelumnya Bapak Ibu, kami akan memperkenalkan diri. Walaupun kita sudah kenal ya Bapak Ibu, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang. Saya Dwi Puspaningrum, Ibu di sebelah kanan saya Ibu Rahasimon dan Pak di sana Bapak Heri Dogi. Di sini kami disuruh untuk menyelesaikan tugas pembuatan aksi nyata di modul 3.3, membuat program atau program yang sudah dilaksanakan di sekolah, dan kami memilih program kegiatan prapembelajaran. Namun selama ini kita melakukan program kegiatan prapembelajaran itu hanya pihak dari kita aja tanpa memikirkan siswa gitu. Jadi dalam program ini kita harus juga melibatkan siswa, di mana di tahapannya kami melakukan melalui pendekatan tahapan bagja, yang dimana di B-nya itu buat pertanyaan. Inilah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Nah, untuk kegiatan pembelajaran itu bisa memunculkan kepemimpinan murid dari berbagai kegiatan, yang misalnya dari hari Senin itu upacara, Selasa kegiatan keagamaan, di hari Rabunya seni dan bahasa, Kamis seni dan bahasa, Jumat kebersihan, dan Sabtunya di bidang olahraga. Nah, untuk memunculkan kepemimpinan murid itu sendiri, yang pertama itu ada yang harus kita didengarkan dari siswa, yaitu suara. Di mana di pilihan suara itu kita bisa mendengarkan ide, curah pendapat dari siswa-siswa. Jadi contohnya misalnya sekolah dan guru itu dapat mempromosikan suara murid dengan misalnya seorang guru mendengarkan budaya, saling mendengarkan. Jadi mungkin selama ini kita hanya melakukan mau guru aja, tapi siswa tidak pernah kita dengarkan maunya yang seperti apa. Jadi di sini kita juga menerima kritik dan saran dari siswa, baik dari kegiatan pembelajaran ataupun mengenai sarana dan prasarana sekolah. Baru bisa melibatkan murid itu dia melakukan umpan balik, refleksi, misalnya waktu saat pembelajaran apa yang kurang dari waktu kita memberikan pembelajaran. Jadi kita melakukan refleksi sama murid. Baru contoh lainnya dari pilihan suara itu bisa membuat kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita bisa melakukan kesepakatan dengan siswa. Selanjutnya, tadi yang pertama ada tahapan suara. Tahapan kedua itu ada tahapan pilihan murid. Jadi di sini saat kita ingin membuat sebuah program, alangkah baiknya kita melibatkan murid tersebut dalam pilihannya. Ada beberapa pilihan yang nantinya dapat dipilih murid untuk membuka cakrawalannya, bagaimana dia tentang pemahamannya tentang suatu program yang akan mereka rancang bersama antara guru dan murid tersebut, gitu kan. Jadi kita dapat mendengarkan mengapa mereka memilih program tersebut, mengapa mereka menginginkan atau memiliki minat dalam program tersebut, gitu. Jadi saat kita memiliki atau memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih suatu hal yang mereka sukai, kita akan memunculkan rasa tanggung jawab terhadap murid tersebut, gitu. Memberikan tanggung jawab, memberikan kebebasan kepada mereka untuk memberikan pendapatnya, bahkan dapat mengajak temannya untuk memilih apa yang mereka pilih. Lanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh kedua rekan saya, dimana tadi untuk student agensi yang pertama tadi disampaikan oleh Ibu Dwi adalah suara, ya, suara murid, lalu ada pilihan yang disampaikan oleh Ibu Hasanah, dan yang terakhir adalah kepemilikan atau ownership, ya. Nah, jadi dalam pengelolaan sebuah program yang berpihak pada murid, nah ini kita perlukan ketiga tahapan ini, di mana tadi ada
suara, kita mengakomodir suara dari murid, bagaimana program yang mereka sukai, bagaimana program itu bisa mendukung pembelajaran yang baik bagi mereka. Lalu ada pilihan, ya, dari situ mereka bisa memilih, dan yang terakhir adalah kepemilikan. Nah, dengan kepemilikan ini, ya, murid akan diajak merasa terlibat dalam sebuah program itu. Jadi rasa tanggung jawab murid akan lebih besar di sini, dan mereka merasa ini bagian dari mereka karena mereka sudah dilibatkan dalam suara, pilihan, dan yang terakhir adalah kepemilikannya. Ya, jadi di kepemilikan ini kita bisa memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih beberapa kegiatan yang mereka lakukan, ya, misalnya topiknya, lalu memberikan kesempatan bagi mereka mengembangkan minat bakatnya, lalu juga memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, ya, dalam pilihan program yang mendukung pembelajaran mereka. Lalu yang terakhir itu memberikan kesempatan untuk murid menilai dirinya sendiri, terlibat dalam proses penilaian. Nah, ini kaitannya dengan refleksi, ya. Nah, jadi itulah tadi pengelolaan program yang berpihak pada murid, di mana tadi ada suara, ada pilihan, dan yang terakhir adalah kepemilikan. Mungkin itu paparan yang bisa kami sampaikan terkait aksi nyata yang akan kami laksanakan di program 2 bulan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini kami membuka ruang diskusi yang seluas-luasnya terhadap apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi. Selamat pagi. Mengenai program pengelolaan program yang berpihak pada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, terima kasih kepada teman-teman dari CGP Angkatan 7 dan teman-teman guru yang ada di SMA 1 Ibu Pakam sudah ikut memikirkan bagaimana mengembangkan sekolah ini melalui perencanaan program yang berpihak kepada murid, yang nantinya dan sebenarnya kita juga sedang melaksanakan kegiatan itu, ya. Banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan lewat aktivitas ini, tidak hanya yang bersifat ekstrakurikuler. Dalam proses pembelajaran sendiri pun sebenarnya ini memang harus diterapkan oleh guru. Jadi ada 3 komponen penting. Yang pertama, suara, memang kita harus mendengar suara mereka. Kita nggak boleh alergi. Sebagai guru sekarang kita nggak boleh mau kita seperti apa. Kan jeleknya itu kita selalu berpikir dulu saya sekolah seperti ini, ya mereka juga harus belajar dengan cara seperti saya ketika sekolah. Ini kalau kita masih belum menghilangkan ciri guru yang seperti ini, saya pikir kita akan sulit mengimplementasikan sistem pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi suara mereka harus sudah kita dengarkan. Dalam beberapa implementasi sebenarnya sudah. Ketika pemilihan kegiatan pengembangan diri, kita juga sudah melibatkan mereka. Jadi mereka itu kita beri pilihan memilih kegiatan apa yang mereka minati. Cuman ada satu kelemahan, bukan dari muridnya, dari kitanya sendiri yang menjalankan. Nah, ketika murid sudah memilih, kita menjalankannya itu tidak dengan sepenuh hati. Akhirnya mereka juga ragu dengan pilihannya. Di tengah jalan mereka itu ragu. Padahal awalnya mereka memilih itu pun karena sistem pengelolaan dan layanan yang diberikan oleh kita sebagai guru tidak seperti yang mereka harapkan. Akhirnya mereka itu sendiri ragu dengan pilihannya. Itu contoh-contoh implementasi yang seringkali gagal, walaupun sudah dilakukan proses seperti itu, suara mereka kita dengarkan, gitu kan. Nah, kemudian tadi yang kedua itu apa tadi? Pilihan. Nah, setelah mereka punya suara, mereka memilih. Di implementasi kurikulum Merdeka ini di kelas 11 mereka itu kan memilih mata pelajaran, ya. Walaupun kita belum bisa memberikan layanan persis seperti itu, tapi sudah mengarah ke sana. Karena ada beberapa resiko ketika pilihan itu benar-benar dibebaskan kepada murid. Ada beberapa resiko yang mungkin kita sendiri tidak bisa mengatasinya. Itu terkait dengan ketersediaan sumber daya manusianya juga. Jadi itu sudah seperti itu sebenarnya. Mapel pilihan itu
kita dengar suara mereka keluarnya seperti apa, mereka kan seringkali mengeluh. Saya Pak sekolah mau masuk IPS itu supaya nggak belajar fisika. Tapi ketika saya masuk IPS itu kenapa mesti saya harus belajar fisika? Ini kan keluhan suara mereka, ini kita dengar, pemerintah mendengar. Berarti memang harus dibebaskan memilih, sehingga ada menu mata pelajaran pilihan. Nah harapannya memang jika mereka sudah memilih, mereka merasa lebih memiliki, lebih bertanggung jawab. Sebenarnya itu poin pentingnya. Jadi ketika 3 poin ini sudah dilaksanakan, kita dengar suara mereka, kita minta mereka memilih. Kemudian kalau itu sudah berjalan, didukung dengan pengelolaan yang benar dari guru-gurunya, maka mereka akan merasa ikut bertanggung jawab juga kepemilikan. Jadi 3 poin penting ini yang memang harus dilaksanakan. Sudah kita mulai, sudah di beberapa implementasi sudah. Nah, tadi dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, kalau ini dasarnya itu saya berpikir sederhana sih. Saya datang ke sekolah ini melihat pagi anak datang kemudian masuk sekolah pulang, aktivitasnya rutin persis seperti mereka mesti. Nggak ada variasinya, nggak ada dinamikanya. Jadi anak itu datang kemarin itu cuma datang, bel, masuk kelas, dan terakhir keluar. Jadi nggak ada dinamika sama sekali. Ada waktu-waktu yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah, kita isi dan kegiatan itu. Nah, kekurangannya pun itu tadi ya. Tapi sudah berjalan ke arah yang itu. Karena pengelolaan kegiatan itu kan sebenarnya lebih banyak kepada murid. Jadi akhirnya ketika mereka mengisi aktivitas di hari Senin, nah di hari Senin masih ada kelemahan jadi keterlibatan murid itu belum begitu kelihatan dalam organisasian. Mereka hanya melaksanakan masih kan. Pengorganisasiannya itu mereka belum, sehingga dalam tanda petik kelihatan sekali mereka itu belum punya rasa tanggung jawab yang cukup untuk pelaksanaan upacara bendera sendiri. Masih harus diintervensi oleh gurunya yang dikembangkan. Dan kemudian kalau dari Selasa, Rabu, Kamis itu sudah mulai kelihatan lah ya peran serta mereka. Tapi masih tetap ada intervensi, jadi pelan-pelan biar akan bisa dikurangi. Jadi intervensi dari sekolah itu dari guru-guru itu mestinya pelan-pelan kita minimalisir sehingga mereka itu punya tanggung jawab yang besar. Dan itu dari memang mereka itu merasa memiliki ini kegiatan kami, ini panggung kami, ini ruang untuk kami, ini memang tempat untuk kami mengembangkan diri. Sampai pada tahapan itu yang harus kita pikirkan. Dan saya senang sekali ketika Bapak Ibu sudah ikut memikirkan tentang ini. Mudah-mudahan ya ada beberapa yang hadir di sini ini kan secara estafet menyampaikan, dan paling penting sebenarnya mencontohkan kepada teman-teman yang lain supaya tertarikan dan mereka bisa terlibat bersama-sama. Jadi saya sering mengatakan dalam sebuah lingkungan organisasi itu ya sama, hampir relatif sama sih, distribusi manusianya itu sama, rupanya itu normal ya. Yang ekstrim di kiri, ekstrim di kanan itu jumlahnya sama. Nah cuman ekstrim kiri ini jalannya jauh lebih cepat daripada yang kanan. Kalau kanan kita asumsikan yang potensial, yang cekatan, yang baik, yang peduli. Yang kiri kita asumsikan lah ini yang malas, nggak peduli, nggak bertanggung jawab. Jumlahnya itu relatif sama. Cuman kelebihannya, keunggulan mereka itu, yang kiri itu, mereka itu gerakannya lebih cepat mencari kawan. Sehingga dia lebih mengaruhi yang ini. Sementara ini, yang kanan ini, yang potensial ini, kecenderungannya itu pasif, tidak berusaha mencari kawan gitu. Akhirnya yang kiri bergerak lebih cepat, yang kanan stuck. Akhirnya ya lebih banyaklah komunikasi diisi oleh orang-orang yang cenderungnya itu apatis, dia tidak mau tahu, pokoknya seperti ini sekarang sudah. Jadi teman-teman ini harus lebih mempercepat gerakannya melalui aksi nyata, melalui keteladanan, melalui contoh. Jadi harus punya daya tahan yang cukup, resiliensi. Jangan gara-gara macam sekolahmu aja langsung kita pun ciutnya dia.
Iya juga ya, bukan sekolah, ngapain pula aku capek di sini, gaji samanya. Kalau sudah ada pemikiran seperti itu, maka ya kita akan pada posisi yang sulit untuk bergerak maju. Jadi harapan saya sebagai dari sini, ya teman-teman ini harus tetap bergerak dan punya daya tahan yang cukup untuk mendengar suara-suara miring dari teman-teman, dan di mana itu selalu ada. Saya juga sering mendengar suara itu, cuma saya tetap jalan ya sesuai dengan kesanggupan, dan teman-teman masih tetap sanggup. Tapi saya yakin tidak ada teman-teman yang bergerak bersama seperti ini, kita pada waktu nanti akan mencapai impian kita untuk berlayanan sebesar-besarnya bagi murid, memperlihatkan kepada murid. Jadi pembelajaran diferensiasi itu pun harus kita mulai dari buku, nggak usah merasa dari teori. Ya, kalau dari teori itu susah mau implementasinya, berangkat dari kesadaran bahwa anak-anak yang berbeda harus diberikan layanan dengan cara yang berbeda, berangkat dari sana aja. Terus implementasinya gimana? Sesuai dengan kondisi. Jadi nggak perlu baca teori sampai habis, itu mudah mempelajari, mudah menjelaskan, susah mengimplementasikan. Tapi kalau itu berangkat dari kesadaran, mereka yang berbeda, mereka punya kebutuhan yang berbeda, kita berusaha mencarikan cara yang berbeda untuk mereka supaya belajar dengan lebih baik dengan kondisi awal mereka. Saya pikir itu terima kasih ya. Terima kasih sekali lagi ini CGP dan teman-teman yang sudah memprakarsai kegiatan ini, sekaligus juga ini sebagai pengingat bagi saya untuk selalu berjalan pada koridor yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk tanggapannya. Kepada Bapak Ibu guru yang lainnya yang ingin memberikan tanggapannya, saran atau memberikan kritik dan saran, silakan. Ada Pak. Oke, Ibu ada tambahan? Baik, di sini kegiatan pra pembelajaran itu merupakan kegiatan kokurikuler, di mana penguatan dari kegiatan intrakurikuler. Kalau intra kan dia pada saat jam pelajaran, kalau ini kokurikuler penguatannya. Jadi hal yang harus kita perhatikan bahwa setiap anak itu unik, memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Terkadang kita juga, orang itu ternyata bisa melakukan hal yang lebih dari apa yang kita pikirkan gitu kan. Nanti kita maunya A, ternyata anak itu bisa melakukannya lebih dari yang apa kita pikirkan. Bahwasanya setiap anak itu memiliki minat dan bakatnya. Jadi kalau kita mengharapkan anak ini A, yang pastinya dia punya kelebihan. Kalau kita belum paham, karena kita belum tahu di mana anak itu unggul di bidang mana, bakatnya di mana. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Apabila di sini kami ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.